Om Swastiastu, Om Mangastu. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dhamma Wacana Pinyoman Aryoga, serta teman-teman yang saya hormati, Ilmu Komunikasi Hindu 5B, semester 5. Izinkan saya panjatkan doa kepada Ide Sanghyang Wiyasa yang telah memberikan saya untuk membuat video ini. Dengan rahmat beliau, saya dapat membuat video Dhamma Wacana ini kepada rekan-rekan sekalian, umat dan mas sekalian. Izinkan saya membawakan suatu Dhamma Wacana dengan bertema peranan orang suci dalam ajaran agama Hindu. Seperti yang kalian ketahui, peranan orang suci ialah seseorang pemimpin upacara ataupun orang yang telah menjalani kebenaran dalam diri mereka. Tetapi dengan diri mereka pasti ada beberapa hal-hal negatif yang terdapat dalam diri mereka. Dalam hal tersebut, saya ingin memberikan kebenaran dalam ajaran suci dan juga ajaran yang kita miliki untuk menjadi orang suci. Dalam fenomena ini, pasti kita memiliki hal negatif dalam berpikir maupun berbuat. Orang suci juga seorang manusia yang akan melakukan suatu perbuatan yang tercela yang telah terjadi pada fenomena-fenomena ini. Karena dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, ajaran orang suci mulai turun kualitasnya. Seperti halnya melakukan minum-minuman, berjudi, dan melakukan hal lain semacamnya. Maka dari itu, kita perlu membersihkan pikiran kita dalam ajaran-ajaran negatif. Seperti halnya dalam kitab Manadharma Sastra kelima 109 yang berkata, air tetaplah menjadi air, tanah menjadi tanah. Halnya pikiran suci dan baik akan selalu ada dalam diri kita dan terus mengalir dalam pikiran kita. Agar bisa mencapai kebenaran tersebut, maka kita perlulah menjalani suatu doa maupun memanjatkan keimanan kita pada Ide Sanghyang Wiyasa. Seperti halnya kita melakukan Trisandi 3 kali sehari, melakukan ngejot dimanapun yang kalian ada, dan melakukan doa kepada leluhur kalian. Dalam hal tersebut, terdapat juga suatu sloka yang berkata, Yo bucam cahyang ca safam yasca histis hati sia kayayam tasmai Yasyayam Bahmai Nama. Arti Veda 10:8-1 yang berarti Tuhan Yang Maha Esa hadir di mana-mana, asal dari segala yang telah ada dan yang akan ada. Ia penuh dengan rahmat dan kebahagiaan. Kami memuja Engkau Tuhan Yang Maha Esa, yang paling tertinggi di dunia. Hadirin sekalian, dari sekolah tersebut mengajarkan kita bahwa berdoa tetaplah menjadi jalanan kita mencapai kebenaran. Dengan adanya hal tersebut, kita pasti memiliki pikiran suci dan pikiran jernih dalam halnya kita berbuat dan maupun dalam kita melakukan sesuatu. Seperti halnya dalam kehidupan ini, kita akan melakukan suatu kegiatan, maka kita perlu berdoa, dan kita perlu melakukan sesuatu, kita perlu doa. Seperti roda berputar yang akan terus berputar tanpa hentinya. Dalam hal tersebut, maka kita perlulah kita
mempelajari ajaran suci ini dari orang-orang suci, tetapi kita perlu melihat dan juga memahami apa saja yang perlu kita lihat sebagai suci ataupun kita pikir itu suci, tapi bisa saja itu suatu halnya kebohongan yang dalam diri kita ataupun mata kita yang dapat melihat seseorang tersebut. Dalam hal ini juga terdapat dalam suatu sloka yang berkata, Yasti Patham Anu Carema Suryacham Cadramasya Ia Pumak Dadatat Sanatya Janatasyam Gamin Man Rekveda 551.15, yang berarti mari berjalan pada jalan yang benar seperti jalannya matahari dan bulan. Bergaullah dengan orang yang murah hati dan dengan orang yang berpengetahuan tinggi. Dari kitab tersebut mengajarkan kita bahwa selalu menuntun ajaran suci maupun ilmu suci yang telah kita yakini dalam diri kita sendiri. Dengan mengikuti ajaran suci, kita dapat melihat apa itu disebut dengan moksa dan kebahagiaan itu sendiri yang dapat kita nikmati untuk selama-lamanya. Maka hal tersebut akan dapat menjauhkan kita dari hal-hal negatif yang telah ada dalam dunia ini. Dengan begitu kita dapat menjernihkan pikiran, mata, dan segala batin kita dalam diri kita menjadi suci dan menuju ke jalan yang benar. Hal tersebut juga memiliki beberapa sloka yang berkata, Asti Samakta Yasca Edhati Prajakir Jayati Dharmanaspari Ya Masdistai Yaso Nayatsa Sunitibir Ati Vis Pani Durite Yas Tayi Rekveda 10:63-13, yang artinya manusia yang beralih dari kejahatan akan kembali ke jalan yang berbudi, akan diberkahi dengan kemakmuran, diberi keturunan yang berbudi luhur dan baik. Umat Dharma sekalian, dalam kitab sloka tersebut mengajarkan kita agar selalu berdoa dan juga harus terus kita bertobat dari hal-hal negatif yang telah kita perbuat. Dalam hal seperti hal kita melakukan perbuatan buruk dalam hal mencuri, memukuli seseorang, ataupun membunuh, maka kita harus terus bertobat dan meminta ampunan kepada Ida Sang Yang Budi Wasi dengan melakukan upacara suci dengan bersihkan diri kita sendiri dengan berdoa dan juga mengikuti ajaran suci dari orang suci tersebut, atau kita berguru dengan dia agar bisa menjadi orang suci untuk menggantikan dirinya sebagai orang suci selanjutnya. Nah, agar bisa jadi hal tersebut, maka kita perlulah mempelajari orang-orang suci, sifat dan keimanan mereka dalam menuju ajaran suci dan kebenaran diri kita sendiri. Dengan hal itu akan dapat terjadi halnya kebebasan dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, dan dapat menuju moksa lebih dalam lagi dan jadi kebahagiaan kita sendiri. Demikian dari dalam wawancara yang saya sampaikan, agar saya sampaikan bisa
bisa didengar dan bisa dipahami oleh para pendengar Darmo Channel saat ini. Sekian dari saya pamit undur diri dan izinkan saya terakhir kali untuk mengucapkan Rama Santi. Om Santi.